Oke, hari ini kita bikin video perbaikan mesin sprayer Sanjin. Gejalanya seperti ini. Di situ tadi terdengar suara lotok-lotok yang sangat keras sekali. Itu kemungkinan kerusakan ada di bearing, entah bearing sini atau bearing kanan. Kemudian di stang pistonnya mungkin ada yang oblak, tapi kemungkinan di bearing ini. Kita perbaiki. Di sini mesin Sanjin 30 dengan gejala kelotok-kelotok. Kemungkinan bearing oblak. Kemarin saya juga ganti ini. Ini adalah bagian rumahan klep input. Bila teman-teman ada yang punya permasalahan seal klep cepat sobek, ini bagian dalam ini sudah terkikis aus, sudah pada grepes. Itu nanti air akan masuk di celah-celah ini, akan membuat seal klep cepat sobek. Segera diganti aja bagian ini daripada boros seal. Ini harganya antara 130 sampai 160, tergantung toko ya. Untuk Sanjin 30 sama berlaku untuk mesin sejenis, entah Sanjin 20 atau yang lain, metrik dan sebagainya. Kalau seal bagian klep yang output, berarti di bagian rumahan piston itu kan juga ada seperti ini. Itu ada kemungkinan juga pada grepes. Itu kita juga baru pesen, mau dikirim sama temen gitu. Kita hari ini fokus penggantian seal dan ini bearing. Tapi kalau seal bagus nggak perlu diganti. Caranya kita bongkar semua. Kita lepas puli, kita bongkar semua. Cara membongkarnya adalah nanti kita lepas ini dulu kepala head. Setelah head terlepas, oli dibuang, dikeluarin, piston dimajuin penuh. Nanti kita getok dari sebelah sana, getok ke sini. Dari sini kita getok dari as yang ini dengan palu. Dengan dikasih balok supaya tidak luka. Ini dulu saya pernah getok tanpa balok, hancur bos. Oke, kita coba buka ya. Ini ada baut 12. Jadi ada baut 12 4 biji untuk mengangkat headnya. Kita lepas. Baiklah, ini baut 4 biji udah kita lepas ya. Terus kita buka bagian sini. Kalian harus punya kunci seperti ini. Ini biasanya bawaan dari mesin sprayer ini. Kalau beli dapat. Ini kita kendorin. Ring mahkotanya kita kendorin ke mahkota ini. Supaya apa? Supaya seal air yang ada di sini kendor, supaya kita ngelepasnya nanti gampang. Kita kendorin, ya kan? Berapa kali putaran saja, nggak perlu sampai lepas ya. Kalau udah kendor, dirasa cukup kendor, tinggal tarik ke depan. Nah, udah copot. Oke, berikutnya kita buka baut bagian sini. Ini dengan kunci 14 ya. Di sini tadi kunci 12. Kita buka untuk ngeluarin oli. Ini kebetulan udah tak keluarin untuk olinya. Kita pasang lagi biar gak hilang. Kemudian
teman-teman siapin obeng ketok. Obeng ketok ini bisa dipakein kunci 8. Ini kunci 8. Nah, dengan kunci sok 8 gini. Ya. Ini untuk buka ini, nih. Ntar pouch ini. Ini biasanya keras. Kita buka dulu. Kalau udah kita kendalin dengan obeng ketok tadi, kita tinggal lepas pakai biasa. Setelah terlepas, ya, kita buka semua. Ada 6 biji baut stang pistonnya dengan kunci 10 T. Ya, kita buka dulu. Kita buka semua 6 baut. 6 buah baut di stang pistonnya. Biarin begini. Ya. Taruh. Biar nggak pada hilang-hilangan itu apa ring biru warnanya. Setelah terlepas nih, poin sangat penting. Sorry poin sangat penting ya. Sebelum kita menggetok ini untuk perkas, kita majuin mentok dulu ini piston ke dalam. Nah, dorong sampai mentok ke dalam, dorong sampai mentok ke depan. Nah, sampai mentok ya. Ini kejadian kemarin saya lupa karena lama udah nggak bongkar. Bagian pistonnya nggak tak dorong maju ke depan, langsung digetok aja, pantesan susah. Akhirnya apa? Pecah. Ngono kuwi, bro. Getok dulu ya, proses yang getok rada lama. Tak skip ya. Yang penting tahu prosesnya. Sorry nih. Tak skip biar ngirit durasi. Yang penting paham maksudnya. Caranya taruh balok. Balok seperti ini ya. Palu gede. Getok dari sini der sampai keluar. Nah, keluarnya dari samping, ya kan? Ini permasalahan nanti di bearing ini. Periksa bearing, tapi kayaknya yang sebelah enggak, yang sini kayaknya yang oplak. Wow, parah banget ini. Aduh, nih bearing yang sini tuh, kalau dengar bunyinya nih, bearingnya hancur. Oke, kita lepas dulu bearingnya ya. Kita ngetoknya hati-hati ya, takut bloknya pecah. Lumayan harganya 300-an ribu. Kalau udah lepas nih bearing nih, kelihatan nggak ya? Nih bearingnya hancur, bro. Seremuk pokoknya. Iki sing gawe mesin dan kelotok. Kebetulan kita masih punya stok ya, spare part. Dalam usaha cucian begini kita harus siap stok cucian apa, bearing, seal, spare part lah, dan alat-alat harus lengkap. Tentunya keahlian. Nih, kita ganti. Nih, nah bearing macam-macam ada, klep ada, stang piston ada, komplit pokoknya. Ini bearing ya, ini masih kencang, bearing bekas tapi masih kencang. Ukurannya berapa ya? Nggak ada ya, itu nggak ada ukurannya. Oke, ada di sini kayaknya. Untuk bearingnya ukurannya itu nih yang bearing lama, ini dulu pernah ganti. Ukurannya ini nih. Ukuran bearingnya itu berapa ini? 6205. Ukuran bearingnya 6205. Kayaknya ya. Udah terlalu kelihatan. Guys, kita ganti dulu ya. Baik. Pemasangan bearing sudah selesai ya. Nih bearing di dalam ini, misalkan ini rata dengan bodi yang bagian dalam bearingnya, kelihatan nggak? Waduh gelap ya. Terus pokoknya rata.
siapkan bearing bekas begini buat getok. Hati-hati getoknya karena blok ini sangat tipis, udah pecah. Apalagi kalau mesin-mesin yang merek bukan Sanjin ya itu lebih rawan pecah. Kalau Sanjin masih mendingan, bahan bakunya bagus karena harganya juga lumayan. Baik, kita pasang kembali untuk kruk asnya. Nah, kruk asnya nanti kita pasang lagi kembali lewat lubang sini lagi ya. Sebelumnya piston-pistonnya kita pasang dulu ya, piston-piston ini. Tapi kita mau ganti sekalian ini, mumpung bongkar. Ganti seal. Nih, seal oli bagian piston. Kita udah siapkan kemarin, udah lama disiapkan, cuman waktunya belum sempet. Nah, kita ganti seal oli sekalian nih, kayak gini wujudnya. Dalamnya ada per buat ngencengin oli biar nggak keluar. Ini kodenya 304210 ya. 304210 kodenya 304210 ya untuk kode sealnya. Kita pasang dulu. Caranya ya kita lepas ini, cokel pakai obeng, pasang lagi, ketok yang rapi. Oke. Satu tambahan nih buat rekan-rekan. Kalau di bak oli tiba-tiba menjadi putih susu untuk olinya, itu berarti bukan sealnya ya, bukan seal. Mau diganti seal berapa ratus kali juga tetap aja putih susu. Ki masalahnya masih sebetulnya di depan ini ada tutup di press ya. Ini ada celah kebocoran, bocor mungkin cuman serambut ya, tapi kalau serambut kena tekanan tinggi itu kan merembes ke dalam, tembus ke sini. Nah sini kan di dalam bak oli ya, lama kelamaan bak oli itu akan penuh dengan air dan akan luber itu ya. Jadi kalau oli berubah menjadi putih susu, pastikan ganti ini. Nggak mungkin bisa dicek satu-satu, nggak bisa, ganti tiga-tiganya. Ini harganya kalau nggak salah mulai dari 120.000 per set ya, 3 piston. Oke. Baik, pemasangan brokas lagi sudah selesai. Nih, piston harus maju mentok ya, kalau enggak nanti bisa patah, nanti stang pistonnya bisa patah. Usahakan posisi noken asnya ini berada di tengah-tengah persis ya, supaya nanti enggak ada pergesekan dengan tepi, supaya pistonnya bisa bergerak lancar ya. Sebelum pemasangan kita kasih grease, jangan lupa ya. Oke. Aduh, melelahkan. Semua sudah terpasang ya. Sudah terpasang semua. Usahakan dalam pemasangan stang piston itu harus bisa bergerak seperti ini ya. Ya. Jangan sampai ada yang macet. Kalau ada yang macet berarti mungkin tertukar atau terbalik. Tukar-tukar aja sampai ketemu sekendor mungkin. Oke, kayaknya kita rapikan dulu untuk semuanya. Ini udah selesai ya, kita pasang semuanya. Udah selesai terpasang rapi, kita cuci dulu. Mesin cuci, sekarang dicuci. Sorry ya, berisik. Mesinnya berisik semua.
sih sekedar informasi. Mesin yang kita gunakan untuk yang kedua ini mesin sangat dahsyat, sangat sangar. Kotoran setebal apapun, lumpur setebal apapun, oli setebal apapun, musnah sama dia. Kita permalukan dengan mesin ini. Harganya murah. Oke, kita tinggal beli oli. Nanti kalau sudah beli oli, kita isi oli, kita coba tes apakah berhasil. Oke, mesin sudah beres, sudah terpasang, VBL sudah terpasang, oli sudah dibeli. Sekarang tinggal diisi oli. Diisi aja sekiranya sudah menyentuh ke bagian knockout asnya. Nah, isi aja pakai mesran super. Udah, pokoknya penting diisi kira-kira setengah liter ya, nggak apa-apa. Banyak-banyak. Mana? Nah aja dikit lagi. Nah, sayang oli itu mahal sekarang. Nah, kita udah isi oli. Udah. Yang penting bagian kruk asnya kerendam ya. Kita coba apakah penyakitnya yang klotok-klotok menghilang. Sorry ya berisik ya. Oke, selesai. Permasalahan selesai, tidak klotok-klotok lagi. Terima kasih.